Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erwin Jufri, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari lingkungan Kementerian Perhubungan. Kami akan menceritakan pengetahuan kami selama belajar Smart ASN dan Manajemen ASN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS atau Pegawai Negeri Sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS memiliki hak yaitu gaji, cuti, tunjangan, jaminan hari tua, pengembangan kompetensi dan perlindungan. Sedangkan hak P3K yang tertuang pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu gaji, cuti, tunjangan, pengembangan kompetensi dan perlindungan. Yang membedakan ini adalah tunjangan di hari tua. PNS mempunyai tunjangan hari tua sedangkan P3K tidak. Kewajiban ASN, suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh ASN. Kewajiban ASN yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik dan kode PL ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika pemerintah. Kode etik dan perilaku kode etik dan kode perilaku ASN yang kedua, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan informasi, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik dan kode perilaku ASN yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integrasi ASN, menggunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem merit pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi.
mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai. 1. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM. 1. Perencanaan kebutuhan pegawai ASN terpilih, pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Dasar hukum manajemen ASN. Undang-undang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS diatur mulai dari pasal 55 Undang-Undang ASN. Manajemen PNS atau ASN. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Jabatan dan pangkat dan jabatan. 4. Pengembangan karir dan pola karir. 5. Promosi. 6. Mutasi. 7. Penilaian kinerja. 8. Pengajian dan tunjangan, penghargaan, perlindungan, jaminan pensiun. 10. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 11. Disiplin. Kompetensi meliputi yaitu 1. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial. 2. Kompetensi sosial kultural. Integritas mempunyai beberapa sub, yaitu 1. Kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pengadaan P3K diatur dalam Undang-Undang pasal 95 sampai 90 Undang-Undang ASN. Sekian apa yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.